Baik, saya lanjutkan teman-teman untuk materi academic writing. Kita akan membahas lanjutan dari sesi yang pertama tadi ya. Kita akan memulai dengan karakteristik dari tulisan akademik kan. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa karakteristik dari tulisan akademik itu dia selalu punya tujuan. Nah, tujuannya harus jelas dulu, apakah mempersuasi ataukah mengedukasi gitu. Nah, ciri khas lain atau karakteristik lain adalah gaya penulisannya itu straight to the point, ya, tidak terlalu berputar-putar gitu, dan bahasanya tentu formal. Dan selain itu, karakteristik yang lain adalah yang paling penting dan yang paling substansial adalah memiliki argumentasi yang jelas. Ya, misalnya gimana? Argumentasi yang jelas tuh misalnya gini, ketika teman-teman melihat ada sebuah fenomena. Kalau kita mahasiswa HI ya tentu kita akan mencoba mengkaji fenomena HI ya. Seperti yang baru-baru ini terjadi adanya fenomena Trump menaikkan tarif kuota ke semua negara. Ya, dia dulu mengumumkan trade war itu hanya ke China, tapi seolah sekarang semua tuh diajak perang dagang gitu sama Trump. Nah, di sini teman-teman bisa membuat sebuah argumentasi. Argumentasinya misalnya teman-teman itu setuju dengan apa yang dilakukan Trump itu sebagai bentuk untuk memperoleh kepentingan nasional US gitu. Misalnya itu. Argumentasi di sini teman-teman boleh bebas berargumentasi apa saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana teman-teman mendukung argumentasi teman-teman tersebut dengan data yang kuat, dengan alasan atau reasoning yang make sense, yang masuk akal dan kuat, begitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman bilang setuju, gitu ya, setuju karena menurut teman-teman itu adalah bagian Donald Trump untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya, karena selama ini neraca dagangnya itu defisit terutama terhadap China. Nah, untuk mengurangi neraca dagang yang defisit, langkah yang diambil Trump itu dianggap oleh teman-teman adalah langkah yang sudah tepat. Nah, itu nanti harus dijabarkan alasan-alasannya secara ilmiah. Ya, tentu teman-teman nanti bisa menggunakan studi literatur, studi pustaka gitu ya. Itu tentu bisa digunakan. Yang jelas, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ciri utama karya ilmiah itu pasti punya argumentasi. Standing position kalian tuh di mana? Itu harus jelas. Ya, dan argumentasi ini datangnya dari apa? Ya tentu dari fenomena yang ada, dari fenomena yang ada, dari permasalahan yang ada. Nah, teman-teman, nanti kalau bikin karya ilmiah, selalu berangkatlah dari sebuah permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan, ya setidaknya ada keunikan dalam case yang akan dibahas. Gitu ya. Untuk argumentasi kita akan perdalam di pertemuan minggu depan secara langsung. Yang ingin saya tekankan lagi adalah ciri khas lainnya adalah wait. Ciri khas lainnya setelah argumentasi, oke, ada pengorganisasian tulisan yang baik, ya. Oh, oke, sebelum pengorganisasian tulisan yang baik tadi didukung dengan bukti-bukti, ya. Bukti-buktinya ini tentu teman-teman harus merujuk pada bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Bu, boleh pakai Wikipedia nggak? Wikipedia itu boleh digunakan, tapi tidak boleh menjadi sumber utama yang nanti tulisannya akan dikutip gitu ya karena Wikipedia sendiri itu mengutip dari sumber asalnya. Wikipedia itu bukan sumber utama, dia tuh hanya mengumpulkan tulisan-tulisan dari sumber asalnya. Nah, kita tetap harus mengutip sumber asalnya. Misalnya Wikipedia membahas tentang Das Kapital, tapi kan Das Kapital itu tidak pure tulisannya Wikipedia sendiri. Das Kapital itu tulisannya Karl Marx. Jadi kalau kita mengutip argumentasi tentang Das Kapital, kita nggak bisa tulis Wikipedia. Kita harus tulis sumber aslinya, yaitu Karl Marx. Dengan begitu, kita sama saja menghargai, mengapresiasi tulisan dari penulis aslinya. Begitu. Nah, itu adalah salah satu etik dalam penulisan karya ilmiah. Ya, jadi bukti pendukungnya pun harus dari sumber yang sahih, reliable, bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Kemudian, apa sih Bu yang reliable tuh? Ya, bisa menggunakan buku. Pastikan bukunya ber-ISBN. Bisa menggunakan jurnal. Nah, jurnal ini yang sering digunakan untuk penulisan karya ilmiah. Kenapa jurnal? Kenapa jurnal tingkatannya dianggap lebih tinggi daripada buku? Karena jurnal ini dia itu sudah melalui proses review. Ya, sudah melalui proses review. Direview oleh orang lain sebelum dia boleh dipublish gitu ya. Dan yang review ini tidak hanya satu dua,
Bahkan ada sistem blind review gitu ya. Blind review itu berarti si reviewer itu nggak tahu sedang mereview tulisannya siapa, sehingga dia akan memberikan penilaian yang relatif objektif, bukan subjektif gitu ya. Gitu. Kemudian bisa juga menggunakan database yang reliable. Database ini misalnya kita mau ngambil data yang sifatnya kuantitatif. Apakah itu dari Badan Pusat Statistik Indonesia, itu kan sifatnya kuantitatif ya. Itu boleh dipakai. Dari apa namanya, misalnya dari eh, ya badan lembaga think tank, lembaga riset, atau database dari UN Comtrade gitu ya, itu boleh digunakan. Nanti kita akan cari tahu data-database yang bisa kalian jadikan rujukan juga gitu ya. Tapi intinya ada argumentasi yang baik didukung dengan data-data yang kuat. Data-data pendukungnya dari mana? Dari jurnal, dari buku, dari database, dari apa namanya, proceeding gitu ya, dari karya ilmiah lainnya. Boleh juga dari video, ya, itu boleh digunakan asal sumbernya memang terpercaya. Kalau misalnya dari kantor berita ya pastikan kantor berita yang punya legitimasi, yang punya track record baik gitu ya, bukan kantor berita yang lebih sering menyebarkan clickbait atau hoax gitu ya. Kemudian ciri khas lainnya adalah memiliki organisasi tulisan yang baik. Ada sistematika penulisan yang baik. Secara umum, kalau level S1 itu paling enggak teman-teman harus menguasai menulis esai. Ada apa namanya, pembukaan isinya nanti latar belakang masalah, kemudian isi, kemudian ada penutup atau kesimpulan. Dalam pembuka ini teman-teman harus mengelaborasikan ada permasalahan apa sih yang urgent untuk dibahas, yang urgent untuk dikaji, dan di situ nanti teman-teman memberikan pandangan teman-teman terhadap permasalahan itu. Ya, kemudian nanti diisi, dielaborasikan secara lebih spesifik. Termasuk misalnya teman-teman punya solusi yang ingin ditawarkan, itu masuknya ke dalam bagian isi. Ya, kemudian nanti di penutup itu teman-teman membuat sebuah kesimpulan dan bisa juga memberikan saran atau masukan gitu ya di dalam bagian kesimpulan tersebut. Nah, itu tentu semua itu lebih butuh praktis, latihan. Kalau sekedar teori saja itu tidak bisa. Ya, itu dulu. Kita akan ketemu minggu depan untuk pendalaman ya, dan kita akan praktis langsung membuat argumentasi utama. Ya, mungkin saya cukupkan dulu untuk pengantarnya. Semoga bisa menjadi pengantar yang mudah dipahami dan minggu depan teman-teman bisa lebih mempersiapkan. Oh, kira-kira aku akan mempersiapkan apa ya untuk perkuliahan minggu depan sehingga kita itu akan lebih cepat belajarnya. Sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.